Dewan Perwakilan Daerah lahir dari sebuah reformasi 1998. Sidang paripurna bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 8 kali dilaksanakan. Harapan besar di pundak DPD mewujudkan daerah lebih sejahtera. Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang legislasi, DPD bersama DPR dan Presiden mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah. DPD juga terlibat dalam menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Amandemen Undang-Undang MD 3 Nomor 17 Tahun 2014 pada awal 2018 lalu memberikan kewenangan tambahan untuk DPD. DPD berwenang memantau dan mengevaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah. Perda harus mensejahterakan daerah dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Periode ini DPD RI dipimpin oleh Usman Sabta sebagai ketua, dengan wakil ketua Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Ahmad Mukoam. DPD juga diperkuat dengan alat kelengkapan lain seperti komite-komite yang terdiri dari Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan Komite 4. Panitia perancang undang-undang, Panitia urusan rumah tangga, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Badan Akuntabilitas Publik, dan Panitia Musyawarah. Dalam rangka penguatan fungsi dan peran DPD, DPD menjalin hubungan sinergi dengan DPR, Presiden, dan lembaga negara lainnya. Komite 1 yang membidangi otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah melakukan rapat kerja dengan TNI, Polri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Komite 2 yang membidangi sumber daya alam melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komite 2 mendorong rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan untuk Indonesia Swasembada Pangan. Komite 3 yang membidangi pendidikan dan agama melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Kesehatan. Komite 3 menginginkan revisi Undang-Undang Guru dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan layanan haji, perlindungan tenaga kerja luar negeri, dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Komite 4 membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, keuangan negara, pajak, dan usaha mikro kecil dan menengah. Komite 4 melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Kepala Bappenas, membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta dana transfer ke daerah dalam APBN 2019. Panitia perancang undang-undang rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM membahas program legislasi nasional. Lembaga ini telah menyepakati rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, rancangan undang-undang pengupahan, juga rancangan undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. DPD secara rutin menerima ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat DPD juga menerima penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK yang ke-11 kalinya. DPD menjalankan fungsi diplomasi internasional dengan menjalin hubungan dengan sejumlah negara sahabat. Total ada 380 aspirasi yang masuk hingga pertengahan 2018. 148 terkait bidang energi sumber daya mineral, selanjutnya bidang pekerjaan umum dan perhubungan. DPD mendukung suksesnya ajang Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. DPD RI menyiapkan berbagai rancangan undang-undang baru dan perubahan undang-undang lama dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kepedulian ini sebagai bentuk tanggung jawab DPD RI dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjadi bagian dari lembaga legislatif yang berpihak kepada kepentingan rakyat. DPD hadir sebagai representasi daerah. Kedepan, tantangan DPD semakin berat. Indonesia adalah negara besar dengan potensi besar. Mari kita benahi sistem pendidikan kita, tingkatkan pelayanan kesehatan di daerah, tingkatkan ekonomi UKM kita, sejahterakan petani dalam usaha ketahanan pangan nasional, buka lapangan pekerjaan, dan majukan daerah. DPD ada untuk Indonesia sejahtera. Berkaitan dengan kewenangan baru Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana Undang-Undang MD 3,
yang di dalam pasal 249 ayat 1 huruf C itu dikatakan bahwa DPD berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Raperda dan Perda. Peran strategis dari DPD untuk melakukan pengawasan, pemantauan terhadap Raperda dan Perda, terhadap Raperda dan Perda seluruh Indonesia. Sidang paripurna bersama ini diharapkan menjadi sarana membangun kebersamaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa. Sinergi keduanya untuk saling memperkuat yang diharapkan akan berdampak positif, inovatif, dan produktif demi membangun daerah dalam rangka untuk memajukan negeri kita. DPD harus menjadi ujung tombak daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Atau pengelolaan sumber daya alam semakin baik, pendapatan daerah semakin meningkat, mandiri secara ekonomi, dan Indonesia sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-73, DPD bekerja Indonesia sejahtera.